Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, may the peace and blessing of Allah, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, today saya akan melanjutkan video tentang firewall. Firewall mikrotik adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Firewall mikrotik utamanya menyaring lalu lintas trafik aman dan berbahaya, serta berdasarkan definisi firewall di atas. Harusnya ini mengizinkan lalu lintas yang baik dan menolak lalu lintas yang buruk. Pembagian lalu lintas paket pada mikrotik berdasarkan arah lalu lintasnya dibagi menjadi 3, yaitu input, output, forward. Kalau input itu masuk ke dalam router dan forward untuk seperti jembatan lah untuk berjalan, atau security, dan output itu untuk router keluar dari router keluar, itu output. Oke, itu input masuk, output keluar, dan forward sebagai jembatan aja guys. Dan mikrotik tentunya berharap bisa mendapatkan trafik aman yang masuk dan melewati router mikrotik, namun faktanya tak selalu seperti itu. Ketika jaringan lokal terhubung ke jaringan publik, akan selalu ada ancaman bahwa seseorang dari luar jaringan lokal bisa membobol jaringan lokal kita. Pembobolan keamanan tersebut dapat menyebabkan data pribadi dicuri dan disebarkan, data berharga diubah atau dihancurkan, bahkan seluruh hard drive terhapus. Maka dari itu, mikrotik firewall digunakan untuk mencegah dan meminimalisir resiko keamanan ini. Oke, aturan firewall mikrotik. Secara default, mikrotik firewall mengizinkan semua lalu lintas masuk ke router, keluar dari router, atau melewati router. Artinya di awal router mikrotik bertindak sebagai firewall terbuka di mana tak ada penghalang untuk memasukinya, dan semua trafik dianggap baik. Jadi apabila Anda merasa ada trafik yang buruk dan perlu memblokirnya, kalian harus menetapkan aturan firewall mikrotik. Aturan mikrotik firewall adalah sebuah aturan yang bertindak berdasarkan dua hal. Prinsip bekerjanya aturan firewall, yaitu IV. IV itu syarat dieksekusinya sebuah aturan firewall merupakan kriteria syarat apakah firewall akan menindak sebuah paket. Kalau adalah tindakan yang diambil oleh router apabila paket terdeteksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke, kita lanjut. Melindungi router dengan firewall filter merupakan teknik sederhana dalam melindungi router mikrotik kita agar tidak bisa diakses oleh sembarangan perangkat dan disalahgunakan. Yang pertama, kondisi 1. Prinsip dari kondisi 1, kita akan membuat satu buah aturan untuk mengizinkan akses dari perangkat kita. Daftarkan, kemudian membuat satu aturan lain yang menolak semua akses masuk ke router. Oke. Dan itu buatlah aturan pertama dengan menambah filter role di menu IP. Pertama, kalian ke IP dan ada sini di bawah DNS to firewall, dan kalian urus dan kita tambah. Nah, setelah itu seperti tampilan kayak gini, kalian tinggal ganti forwardnya itu menjadi input,
dan SRC-nya itu SRC address-nya itu diganti IP laptop dan protokolnya tuh TCP. Protokolnya tuh TCP 6 benar dan DSC portnya itu 23. DSC-nya tuh port 23. 23 dan pindahkan tab option. Dan pindah ke menu accession. Habis itu accessionnya tuh diganti ACCEPT. Nah udah ACCEPT. Setelah itu kalian bisa apply dan oke. Lanjut. Setelah ada kayak gitu, setelah kayak gitu kalian bisa sudah ada prosedur centralnya. Seperti ini sudah ke ACC. Lanjut. Sekarang kita buat aturan kedua untuk melindungi router dari akses masuk tak dikenal. Masih pada menu firewall. Masih dan firewall. Firewall dan sekalian ke jadi sabar guys. Nah, lalu kita lanjut sekarang kita cara kedua ini lalu selanjutnya pada jendela pengaturan firewall rule kita buat aturan kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, seperti biasa kalian kirim IP dan firewall. Ini pencet silang aja guys. Kalian ke IP, ke firewall dan filter dan tambah. Setelah kayak gini, setelah itu kita tambah nah oke, sekarang kita lanjut. Pertama, seperti itu tadi kalian buka masuk ke tab NACN itu diganti input. Terus kalian pindah ke tab tadi accessionnya. Cuma accessionnya tuh kita ganti
input. Nah ini kan sini. Itunya kita drop. Nah sini drop. Kalau tadi mas seperti biasa, tapi gantinya tadi input. Nah lalu kalian seperti itu. Nah setelah kedua aturan tersebut kita buat sekarang akan mencoba apakah aturan tersebut telah benar-benar brutal. Habis itu setelah kayak gini lanjut kita langsung kita masukkan API address kita, ada router di menu IP, klik add. Di sini. Habis itu setelah itu lalu berikan IP dan pasang tersebut interface. Kita lalu lanjut ke menu, kita silang dulu IP dan address. IP address 192.168 tambah 192.168 titik habis 168 titik 20 titik 192 titik 168 168 20 titik 120 titik 1 slash 24. Setelah itu habis itu dan itu setelah IP address pada router pasang, kita akan memastikan IP address yang digunakan oleh laptop untuk percobaan pertama kita laptop menggunakan IP. Jika lupa cara mengontrol IP laptop, maka bisa ini tadi misalnya 20 dua habis itu oke. Jika IP address sudah dipasang pada router, maka selanjutnya kita bisa langsung mencoba sistem keamanan dan terlulus kita dengan melakukan telnet dari laptop. Setelah kita sudah ada lagi aturan terhadap filter lulus hubungan filter, maka kita bisa melanjutkan dengan membuat aturan IP. Nah, yang kita pertama kita hilangkan terlebih dahulu ininya. Oke ini guys. Habis itu sekarang itu kita menu IP bisa firewall lagi. Supaya nggak ribet. IP dan firewall. Terus kita bisa ke
ini silang. Nah, setelah itu kita lanjut ke blok cistus dengan ferrule filter. Sebelumnya untuk awal memulai yang lebih baik, kalau kita di sini menyarankan untuk melakukan riset. Kita bisa ke sistem dan reset configuration. Kita bisa menu reset sistem dan reset di sini guys. Nah setelah itu karena kita lagi pakai barang-barang jangan di reset takutnya pada keluar. Dan untuk memblokir situs berarti kita sudah membuang terhubung dengan internet. Oleh karena itu sebelum kita mulai memainkan firewall, pertama-tama hubungkanlah terlebih dahulu laptop kita ke internet dengan menggunakan seperti tadi. Karena saya tidak meriset karena banyak teman saya yang lagi sedang mempraktekkan, takutnya terganggu. Oke. Yang pertama, sini yang kita ke IP dan firewall. Salah guys. IP firewall dan tambah jadi kalian klik menu IP dan firewall, habis itu kalian klik menu tambah. Setelah itu karena kita sudah mengetahui IP address dari situs tujuan yang ingin diblokir, maka kita sudah bisa mengatur parameter firewall. Yang pertama kalian pindah IP sebatas kalian Oke. Setelah itu kalian ini sudah ke reset. Coba saya lagi tambah Oke, kita lanjut karena tadi ke reset, guys. Sekarang kita lanjut ke blok situs dengan address list. Sekarang coba ganti target situs dengan ingin memblokir dengan situs yang memiliki IP dari IP address. Cobalah dari situs yang memiliki lebih dari satu IP address menggunakan perintah. Jika target situs telah ditentukan, langsung saja kita lanjut membuka pemblokiran dengan address list, yakni sebuah fitur yang memungkinkan pengelompokan beberapa IP address. Pemblokiran address kita mulai kalian bisa ke IP
dan farewell dan address list tambah address list. Setelah itu setelah itu akan muncul jendela Neville address. Nah, lanjut tersebut istilah kolom name dengan nama address list serta masukkan link situs yang akan diblokir pada kolom. Nah, setelah itu nantinya setelah address list baru ditambahkan dengan cara seperti di atas, secara otomatis firewall akan menampilkan sekelompok IP address yang dimiliki oleh situs tersebut. Status dari IP address listnya adalah yang berarti dinamik karena IP tersebut ditambahkan secara otomatis. Oke. Setelah kita membuat address list, kita lanjut konfigurasi pemblokiran dengan menerapkan address list tersebut ke dalam filter rule firewall. Masih di menu firewall, kembali ke tab firewall, klik add. Nah, setelah itu atur filter rules baru firewall tersebut sebagai berikut. Masukkan di tab general channel to forward. Dan pindahkan ke tab advanced. Oke, setelah itu kalian aksesinya drop, nah klik OK. Setelah itu setelah filter rules dengan address list barusan dibuat, pastikan jika rule tersebut sudah ditampakkan di table firewall. Saya coba guys. Daripada yang awal. Nah, jika oke, lanjut. Nah, jika filter rules tersebut sudah terampil pada tabel di bawah firewall, maka bisa kita lanjutkan dengan cara mengakses rule tersebut dengan mengakses situs yang diblokir dengan address list. Oke. Jika sudah terblokir, situs sudah selesai dengan menggunakan blok situs dengan address list. Sekarang kita blok situs dengan connect. Saat kita hendak melakukan blok terhadap website, salah satunya langkah yang cukup mudah. Nah, seperti biasa, setelah itu lanjut kita channel tuh pindahkan ke channel forward
terus pindahkan ke tab advances ya sebelah, lanjut, terus connect-nya, connect misalkan kita ini Instagram. Nah, kalian pindah ke session, lalu ininya tuh pindah ke drop. Nah, lalu klik OK. Setelah itu lanjut. Terus jika benda filter sudah ditampilkan pada tampilan tabel di menu firewall, maka kita bisa langsung saja mencoba pengujian pemblokiran tersebut dengan cara mengakses website yang diblokir. Di sini website yang saya blokir adalah Instagram, maka saya coba untuk akses web tersebut dan hasilnya gagal karena telah diblokir. Nah, kalian coba habis setelah itu kalian bisa Instagram. Instagram setelah itu nah itu sudah nggak bakal bisa karena saya sudah drop, sudah saya blokir. Lanjut kita ke blok situs dengan layar 7 protokol. Terus sabar guys, saya ingin mengecas laptop terlebih dahulu karena baterai sisa dikit. Oke guys, kita lanjut ke blok situs dengan layar 7 protokol. Yang pertama, kalian seperti biasa kalian buka menu IP dan firewall. Setelah itu kita masuk. Setelah sudah nah, kalian bisa ke layar 7 protokol. Setelah itu kalian bisa menu tambah dan tambah. Jika sudah, lalu akan muncul jendela Neo Firewall layar 7 protokol, di mana pada jendela tersebut kita akan diminta untuk memberi serta nama, menuliskan tulisan script dengan nama rumus, dan dalam sudah tulisan script regexp dengan nama rumus situs.com dalam peraturan grapes. Di sini aturlah sebagai nama YouTube, regrep youtube.com. Klik OK. Setelah itu kalian YouTube dan ininya tuh kalian bisa
titik YouTube titik titik terus tambah, terus kalian bisa tambah dan tutup ya. Setelah itu kalian tutup dan YouTube ini YouTube lagi, habis YouTube .com habis itu kalian tutup dan .com. Nah, setelah itu ininya ada kurang guys. Oke, kita pencet OK. Setelah itu, lalu jika script tersebut telah muncul di tab layar 7, untuk memasukkan konfigurasi yang baru kita buat. Nah, oke. Nah, seperti ini sudah terjadi. Jika script layar 7 protokol sudah dibuat, maka selanjutnya kita bisa menerapkan script L7 yang kita buat tadi sebagai parameter pemblokiran pada filter lulus firewall. Pindah ke tab filter, lulus, dan klik add. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.